terkait dengan tokoh yang kita ziarahi tadi yang disebut Mbah Kumpi. Tetapi siapa nama asli Mbah Kumpi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Arah 9 Channel. Kali ini saya akan melakukan ziarah di makam seorang tokoh yang disebut Mbah Kumpi, tepatnya di daerah Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tentang siapa beliau nanti saya akan sampaikan kepada Anda semua dan mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya saya akan melakukan ziarah dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Astaghfirullahaladzim. 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 Nah, pemirsa, alhamdulillah saya sudah melakukan ziarah di Mbah Kumpi dan kebetulan di dalam tadi bertemu dengan Ustadz Mukhlis beserta keluarganya. Ustadz Mukhlis ini adalah seorang pengasuh majelis taklim dan zikir di daerah Jagakarsa, dan mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol juga sama beliau, tapi kiranya kurang pantas kalau ngobrol di sini. Kita agak minggirnya, Ustaz ya. Nah, pemirsa Arah 9, kami sudah mojok ini di sekitaran makam Mbah Kumpi, dan saya bersama Ustadz Mukhlis yang alhamdulillah tadi bertemu di makam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tadi dengan ziarah bersama istri dan anak, luar biasa ini mengajarkan anak ya. Iya. Sudah terkait dengan Mbah Kumpi, mungkin panjenengan pernah dengar tentang siapa beliau ini? Ya, saya sih kurang tahu pasti beliau siapa, yang jelas dia itu orang soleh, ya sosok seorang kiai, makanya saya berusaha untuk tabarukan lah, berziarah ke beliau, ya mudah-mudahan anak itu bisa mendapat keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi ternyata jangan juga tidak tahu betul siapa gitu ya. Ya demikianlah pemirsa, seringkali kita berziarah hanya mendengar bahwa almarhum adalah seorang yang saleh yang pantas kita ziarahi, karena ziarah sebagaimana umum kita ketahui adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Dan terkait dengan siapa Mbah Kumpi, mungkin baik juga untuk saya sampaikan ya. Ini mohon maaf Ustaz ya, bukan menggurui, kebetulan saya sudah ziarah entah berapa kali ya, dan sejak tahun 2001 saya sudah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang ada di daerah Ciganjur atau di sekitar makam Mbah Kumpi. Setidaknya ada dua versi tentang siapa beliau. Yang pertama mengatakan bahwa beliau adalah seorang pendatang dari Jawa Tengah, tepatnya di Demak dan di masa Demak. Itu versi pertama yang saya wawancara pada tahun 2000 atau 2001 ya.
Yang kedua, dikatakan masa Demak itu beliau adalah penyebar Islam di masa Raden Fatah gitu. Yang kedua, saya mendapatkan informasi bahwa beliau adalah memang dari Jawa Tengah, tetapi tepatnya beliau dari Mataram. Artinya beliau pengikut, atau mungkin lebih tepatnya lagi itu tentara gitu ya, tentara atau pembesar Mataram yang terlibat dalam penyerbuan kerajaan Mataram ke Batavia pada masa Sultan Agung. Sebagaimana kita ketahui Ustaz, di buku-buku sejarah ya tentang serbuan atau perjuangan pihak Mataram di masa Sultan Agung, yaitu pada abad ke-17 dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama itu pada tahun 1628 itu kalah. Kemudian membuat strategi lagi pada tahun 1629. Dua-duanya pihak Mataram kalah dengan pasukan VOC. Lah lalu apa kaitannya kan gitu ya dengan Mbah Kumpi? Ya, saya merujuk kepada buku ini, buku tulisan Gus Dur Misteri Kata-Kata, yang saya juga elaborasi dengan informasi yang saya peroleh dari beberapa tokoh di daerah Ciganjur. Saya kalau dikatakan ada 2 versi tadi tentang Mbah Kumpi, itu pertama adalah seorang penyebar Islam di masa Raden Fatah Demak, kemudian ada yang mengatakan adalah pengikut dari Sultan Agung ketika pihak Mataram melakukan serbuan terhadap Batavia di Jakarta pada abad 17. Agaknya saya lebih memilih pendapat yang kedua. Nah, karena merujuk kepada buku ini, di mana Gus Dur, Ki Haji Abdurrahman Wahid dalam buku ini menceritakan, aslinya sih beliau menceritakan tentang persoalan maritim, tetapi intinya bahwa dalam serbuan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung yang kedua pada 1629 itu kan dipimpin Sultan Agung sendiri, maka pihak Mataram sudah melakukan strategi-strategi, termasuk diantaranya yang kemudian melahirkan nama-nama di daerah Jakarta. Contoh Mataram, Matraman. Ya. Matraman itu menurut beliau, menurut Gus Dur, adalah berasal dari kata Mataram, di mana di Matraman itu dulu tempat konsentrasinya pasukan Mataram. Kemudian agak ke selatan ada namanya Bali Matraman. Ya, Bali Matraman ke arah Manggarai ya. Nah, di situ kata beliau adalah tempat pasukan Mataram, pasukan Bali yang yang berada di bawah naungan Mataram, maka disebut Bali Matraman. Terus agak ke utara di situ ada daerah Paseban. Paseban itu kalau lurus ke PBNU, kalau dari arah Jagakarsa ya. Nah, di daerah Paseban itu berasal dari kata Pesebaan atau Paseban, tempat Sang Sultan berada, tempat Sultan Agung berada di sana. Kemudian orang melakukan seba atau pertemuan serupa ini, maka disebut Paseban, dan sampai hari ini daerah tersebut disebut Paseban ya, dekat Matraman sana. Terus ke arah selatan lagi nanti ada nama Ragunan. Ragunan ya, kita kenal dekat dari sini kan, Ragunan yang kita kenal dengan kebun binatangnya. Kata Ragunan menurut Gus Dur dalam buku ini berasal dari nama seorang tokoh yang berkonsentrasi pada bagian selatan yang daerahnya lebih tinggi dari Mataram sana, itu dipimpin oleh seorang panglima bernama Arya Wiraguna. Arya Wiraguna ini dari kata Arya Wiraguna kemudian menjadi Ragunan atau Wiragunan. Kata Gus Dur, orang-orang tua dulu, dan saya juga nanya sama orang-orang Betawi sepuh, dulu orang nyebutnya Wiragunan. Tapi mungkin karena letak proses beda kemudian menjadi Ragunan, dan di sana juga ada makam ya. Mungkin jenengan sudah pernah ke sana. Nah, nanti kita coba ulas setelah yang Mbah Kumpi ini. Nah, kenapa saya memilih versi kedua dari cerita yang beredar di masyarakat, yaitu bahwa antara Ragunan dengan Ciganjur, ya, Ciganjur tempat kita ziarah ini sama-sama di daerah Jagakarsa, wilayah Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, posisinya kan dekat, paling hanya sekitar 1 kilo kurang ya, dari pihak Ragunan, dari wilayah Ragunan, artinya dari wilayah di mana Pangeran Arya Wiraguna pada saat itu berkonsentrasi dengan pihak Mbah Kumpi Ciganjur.
Atau mungkin bisa saja beliau memang ada di Ragunan tapi wafatnya di daerah Ciganjur, maka beliau akhirnya dimakamkan di daerah Ciganjur. Wallahu a'lam mana yang lebih tepat, tapi secara analisis data saya lebih memilih ini. Kalau sejarah kan begitu, ada dua versi gitu kan. Versi pertama dari Raden Fatah, versi kedua adalah beliau adalah pengikut dari Sultan Agung, dan saya memilih yang kedua karena posisi Ragunan dengan Ciganjur yang sangat dekat. Dan tempo hari juga saya berbicara ngobrol dengan seorang tokoh muda di Ciganjur. Beliau juga sama dengan saya, lebih memilih versi yang kedua. Tetapi apapun nih ya para pemirsa sekalian, sekali lagi bukan menggurui. Ini kami sedang mencoba mengulik misteri sejarah seorang tokoh yang diziarahi banyak orang, tetapi masih misteri gitu. Artinya bukan menggurui, malah saya secara pribadi Arah 9 berharap Anda semua yang menonton kanal ini, apabila ada informasi terkait dengan beliau, mohon kasih masukan di kolom komentar sehingga kami juga bisa memberikan ulang. Nah, tentu kami juga harus datang kembali ke sana dan melakukan pelacakan itu kalau membahas sejarah. Tetapi apapun, entah versi yang pertama yang benar atau versi yang kedua yang benar, itu hal lain. Yang pasti semua sumber mengatakan beliau orang soleh. Bahkan informasi dari sahabat saya Ustadz Lukman Har yang tinggal tidak jauh dari sekitar makam di Ciganjur ya, di Jalan Persahabatan, mendapatkan informasi bahwa Gus Dur menyarankan masyarakat untuk ziarah ke Mbah Kumpi gitu. Kemudian juga beliau bercerita dulu ada seorang artis lah gampangannya yang sowan ke Gus Dur. Kemudian Gus Dur menyarankan biar maju kamu ziarah ke Mbah Kumpi gitu. Dan si artis ini kemudian melaksanakan perintah Gus Dur ziarah ke sana. Mungkin barokah dari apa yang telah dilakukan hingga akhirnya si artis itu sekarang menjadi artis top lah. Tapi saya tidak perlu sebut namanya ya, tapi saya yakin informasi yang disampaikan oleh Ustadz Lukman terkait dengan anjuran Gus Dur untuk berziarah ke sana, saya yakin akan kebenarannya. Karena memang Ustadz Lukman kan dekat rumahnya dan dulu sering berkomunikasi terkait dengan tokoh yang kita ziarahi tadi yang disebut Mbah Kumpi. Tetapi siapa nama asli Mbah Kumpi? Jujur sampai hari ini saya belum mendapatkan informasi yang valid. Karena belum valid saya tidak berani mengatakan. Saya sudah dapat informasi, tapi apakah benar apakah tidak saya tidak berani. Karena ini terkait dengan nama seorang tokoh. Maka ketika sebutannya Mbah Kumpi, ya sudah kami kirim Fatihah terhadap Mbah Kumpi. Sekali lagi seorang Gus Dur yang kita kenal sebagai seorang ulama besar, sebagai presiden yang keempat ya, menganjurkan masyarakat sana untuk ziarah ke Mbah Kumpi begitu. Kayak terlalu tegang sampean, kita ngopi dulu dah. Ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih banyak ini. Alhamdulillah tanpa disengaja saya bisa bertemu dengan Gus Ali sehingga nilai ziarah kami pada hari ini begitu luar biasa. Karena bisa mengetahui sejarah daripada Mbah Kumpi. Karena saya ziarah ke Mbah Kumpi ini memang karena banyak sekali masyarakat berziarah ke sana dan beliau memang orang soleh. Dan saya senang sekali menziarahi makam-makam orang-orang soleh termasuk ke makam Mbah Kumpi ini. Bahkan sampai bawa keluarga ya. Sampai bawa keluarga. Alhamdulillah sama sekali dengan sangat senang sekali bisa bertemu dengan Gus Ali sehingga bisa mengetahui bagaimana perjalanan sejarah Mbah Kumpi. Ya, mudah-mudahan kita bisa beristiqomah berziarah ke makamnya Mbah Kumpi, dan kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin. Walaupun ya sekali lagi saya garis bawahi bahwa apa yang saya sampaikan tadi adalah rentetan sejarah. Silahkan para pemirsa untuk ya menilai sendiri kalau ketika sejarah itu seperti itu. Tapi setidaknya saya tegaskan lagi, dari dua sumber itu satu titik beliau orang soleh. Di penghujung ngobrol-ngobrol kita ini Ustadz ya, mungkin ada saran buat pemirsa Arah 9 channel terkait dengan sejarah, budaya dan NKRI ini. Monggo. Terima kasih. Para pemirsa di 9 channel ini, mari sama-sama kita senantiasa membudayakan berziarah. Karena ziarah di sini bukan hanya sekedar mendatangi orang yang sudah meninggal. Dan intinya Rasulullah SAW pun pernah memberikan kabar kepada kita semua di dalam hadisnya, man zara'al ulama faqad zara'ani wa man zara'ani fama wa jannah.
barang siapa yang menziarahi makamnya para ulama sama juga telah menziarahi makamku. Dan siapa yang menziarahi makamku niscaya tempatnya dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada intinya kita berziarah ini adalah berlandaskan kepada anjuran Rasulullah SAW. Memang dulunya Rasulullah melarang kita berziarah. Tetapi setelah akidah kita sudah kuat, intinya kita dianjurkan untuk berziarah. Karena pada intinya para ulama, para aulia itu sesungguhnya tidak mati. Jadi ketika kita berziarah di sana, beliau pun menyaksikan kita, cuman kitanya aja karena kebutaan kita Gus ya, tidak bisa melihat dan lain sebagainya ya, beliau tahu. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita masuk ke arena kubur senantiasa mengulus salam. Berarti di situ kan menandakan beliau dengar dan mengetahui kita. Iya. Nah, di situ Ini penting ya. Sekali. Ini penting Ustaz ya. Iya. Kadang orang masa sampai sih. Nah sekarang Rasul yang mengajarkan Ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar atau ya ahlal Ya. kubur. Kata kum itu kan hitopnya ke kalian atau ke kamu Ya. yang terhormat kan Ya. gitu. Kalau tidak ada orangnya, masa Rasulullah mengajarkan dengan kata kum, Ya. mestinya assalamu alaihi, Ya. salam sejahtera untuk dia. Maka saya jujur, saya yakin bahwa ini mohon maaf kalau saya salah, tapi ini tafsiran saya dengan kata assalamualaikum, kata kum di sini menunjukkan bahwa kamu atau kalian atau Anda yang terhormat menunjukkan bahwa almarhum di situ kan gitu. Ya. Ini mohon maaf. Ini tafsir saya loh Ustaz, mohon maaf ya. Iya, memang betul. Jadi pada intinya memang kita itu menghadiri, jadi yang namanya silaturahim itu tidak hanya kepada yang masih hidup, tapi kita juga harus menghadiri kepada para ulama-ulama yang sudah dijemput oleh Allah. Pada intinya tidak mati. Karena saya telah membaca firman Allah dalam surat Al-Imran yang bunyinya bahwasanya jangan engkau mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, akan tetapi dia hidup, dia pun mendapatkan anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hidup, hanya tidak alam. Dia bisa melihat kita karena kebutaan kita, kebodohan kita, terbatas pandangan kita sehingga tidak bisa memandang dan mengetahui adanya beliau. Oleh karena itu, saya berpesan untuk para pemirsa channel 9 ini, mari sama-sama kita senantiasa ketika kita berziarah tetaplah menggunakan adab-adab dalam berziarah seperti layaknya kita bersilaturahim kepada kiai-kiai yang masih hidup pun bersilaturahim kepada yang sudah meninggal pun dengan menggunakan adab-adab yang baik sehingga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu beliau semua. Amin. Mungkin hanya ini Gus yang bisa saya sampaikan kepada channel 9. Terima kasih banyak dan pemirsa dari semua apa yang kami urai ini, sekali lagi mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Apabila ada manfaatnya, mohon bantu untuk di-share ke yang lain dengan harapan kebaikan yang tersebar itu menjadi amal jariah bagi kita. Saksikan terus Arah 9 Channel yang insya Allah akan selalu menyampaikan atau menginformasikan hal-hal yang bernilai edukasi, informasi dan tentunya bermuatan motivasi buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.